Berarti habis ini langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Hayakumullah, siswa-siswa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita telah menjalankan salah satu dari dua hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha, hari raya kurban, yang mana umat Islam diperintahkan untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban. Dan itu merupakan salah satu syariat yang besar di dalam agama kita. Dan semoga pada hari ini antum semuanya sudah memakan sebagian dari hewan kurban tersebut. Untuk itu, semoga pada pelajaran kali ini antum semuanya mendapatkan energi dan tenaga yang lebih karena sudah mengkonsumsi daging kurban. Tayyib. Maka mari kembali kita kerahkan fikiran kita untuk fokus ke pelajaran nahwu yang akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Perhatikan, di pertemuan sebelum ini kita sudah sampai kepada pembahasan apa saja yang terdiri dari al-kalam tersebut, atau al-kalam itu terdiri dengan apa saja. Pengarang kitab Al-Ajrumiyah menuliskan wa aqsamuhu thalathah. Bagian-bagian kalam itu terbagi menjadi tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il dan harf, huruf. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelum ini, dan sekarang kita akan lanjutkan langsung kepada pembahasan al-ism, yang mana hakikatnya pelajaran al-ism ini juga sudah kita bahas sedikit. Al-ism, apa ta'rifnya, siapa yang tahu? Tayyib. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Definisi dari isim ini harus dihafal oleh antum semuanya, dan tulis bahasa Arabnya beserta artinya kalau belum tahu artinya. Isim adalah kata yang memiliki makna tersendiri dan tidak berkaitan dengan masa ataupun waktu. Sudah kita sebutkan di antara atau yang termasuk dalam isim itu ada beberapa hal. Yang pertama, ismul insan, contohnya Zaidun. Ismul hayawan, nama yang tadi nama manusia, sekarang nama hewan. Contohnya di dalam kitab ini farasun wa usfur, kuda dan burung. Kemudian ismun nabat, nama tumbuh-tumbuhan, seperti contoh yang ada di depan kita, zahratun. Ismul jamad, nama benda mati, seperti baitun,
rumah, dan ismus sifat, nama dari sifat-sifat seperti dzakaun, kepintaran. Seluruh contoh-contoh yang ada di hadapan kita ini tidak ada berkaitan sama sekali dengan waktu. Jadi sampai kapanpun dia tetaplah Zaid. Sampai kapanpun hewan yang ada di hadapan antum yang berkaki 4 larinya kencang, itu adalah farosun, kuda yang ditunggangi oleh orang, larinya kencang. Wa usfurun, yang terbang di udara. Usfurun, tetaplah kapanpun. Kemarin dia burung, hari ini dia burung, esok pun dia tetap burung, tetap usfur. Zaharatun juga sama, baitun juga sama, dzakaun juga sama. Seluruh isim-isim yang ada di hadapan kita ini, contoh-contoh yang ada di hadapan kita ini tidak berkaitan dengan waktu sama sekali karena mereka adalah isim. Maka penjelasan di bawah, penjelasannya fakullu wahidin min hadhil alfaz, maka setiap dari lafaz-lafaz ini yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimah, menunjukkan makna tersendiri yang bisa difahami dari kata itu langsung. Memiliki makna tersendiri yang bisa difahami dari kata itu langsung. Zaidun, orang sudah paham kalau dia manusia dan itu namanya Zaid. Contoh yang lain, Zahratun, ini adalah jenis dari bunga, orang sudah paham jenis dari tumbuhan yaitu bunga. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus, dan makna ini bisa saja menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Contoh bi an yakuna, seperti pada contoh zata insanin, seperti manusia, zatnya manusia yaitu kazaidin, seperti Zaid, manusia bisa dilihat. Au hayawan, atau hewan seperti kafarosin, kuda pun bisa dilihat. Makanya dikatakan di sini qad yakunu li syai'in mahsus, sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Au tairin, atau burung, au nabatin, atau tumbuh-tumbuhan seperti bunga, au jamadin, atau benda mati seperti rumah. Seluruh ini bisa dirasakan ataupun bisa dilihat. Maknanya bisa dirasakan ataupun bisa dilihat, atau hanya maknanya itu hanya diketahui saja, diketahui namun tidak bisa dirasakan. Seperti au yakunu li syai'in ma'nawi ghairi mahsus, yang tidak bisa dirasakan. Yudraku bil aqli, namun bisa didapat oleh akal, seperti kadzakai, kepintaran, wasyarafi, kemuliaan, wal ilmi, ilmu. Kepintaran, adakah yang bisa melihat kepintaran? Enggak ada, Ustaz. Mencicipi kepintaran enggak ada. Kepintaran itu bisa didapat dengan akal seseorang. Contohnya dia lihat orang itu pintar, memiliki kepintaran yang berlebih. Seperti apa? Seperti contohnya dia menjelaskan pelajaran bahasa Arab tadi sangat hebat, Masya Allah. Jadi orang tahu kalau orang tersebut pintar. Wasyaraf, kemuliaan, misalnya orang tersebut penuh wibawa, tapi kita tidak bisa melihat kemuliaannya, tapi bisa diketahui oleh akal kita bahwasanya orang tersebut ada kemuliaan pada dirinya. Karena apa? Dia berilmu, dia menjelaskan bahasa Arab dengan lugas, dengan hebat tadinya. Begitu juga ilmu tidak bisa dilihat. Ilmu tidak bisa dilihat. Fakullu kalimatin dallat ala dzatin aw ma'nan, setiap kata yang memiliki zat, bentuk ataupun makna, dan walam taktarin bi zaman, dan tidak berkaitan dengan waktu, fahiya isim, dia adalah isim. Ahsantum. Baik, sampai titik ini ada yang bertanya, siswa-siswa kami yang kami hormati, semoga jelas. Maka itulah penjelasan tentang isim. Jadi jangan ada lagi yang nggak tahu apa isim, apa fiil.
Nanti insya Allah kedepannya akan ada tanda-tanda isim itu apa saja. Adapun penjelasan sedikit yang ada di hadapan kita hendaklah difahami terlebih dahulu dengan contoh yang ada. Tayyib. Berikutnya, al-kalam itu terdiri diantaranya dengan isim ataupun fi'il. Apa itu fi'il? Wal fi'lu ta'rifuhu, pengertiannya adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa taranat bi zaman. Sebuah kata yang memiliki makna tersendiri dan berkaitan erat dengan masa ataupun waktu. Jadi setiap fi'il itu tidak lepas dari yang namanya waktu. Tidak lepas dari yang namanya masa ataupun waktu. Jika kita ingin waktunya itu adalah sekarang, maka gunakanlah fi'il apa? Fi'il mudhari. Jika kita ingin fi'ilnya itu kemarin, maka gunakanlah fi'il madhi. Jika kita ingin fi'ilnya yang harus dilakukan saat itu juga, maka gunakanlah fi'il amr. Jika kita ingin memerintahkan seseorang. Tayyib. Jadi fi'il adalah kullu atau huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman. Sebuah kata yang memiliki makna tersendiri dan berkaitan erat dengan waktu. Tayyib, mumtaz ya abna'i at-talabah. Contohnya mithaluhu qama. Ayo semuanya sebut qama. Ahsantum. Ini fi'il mudhari madhi atau amar? Apa itu mudhari madhi amar Ustaz? Belum ada penjelasannya. Tayyib, kalau belum ada enggak masalah, nanti akan kita jelaskan secara bertahap. Adapun sekarang pengenalan aja dulu. Di antara contoh-contoh fi'il itu ada yang berbentuk qama, ada bentuk lainnya yaqumu, ada bentuk lainnya lagi qum. Di tiga contoh ini memiliki atau berkaitan erat dengan waktu. Kenapa? Dari mana taunya? Kita tahu dengan mengerti bentuk fi'il itu. Kalau bentuk fi'il itu madhi, maka dia untuk waktu yang telah lalu. Kalau mudhari, untuk yang akan datang. Kalau amar, untuk yang sekarang, segera harus dilakukan. Tayyib. Qama, apa artinya? Dia telah berdiri, telah berlalu dia. Jadi sekarang dia duduk, itu urusan dia. Yang penting dia telah berdiri. Yaqumu, apa artinya? Dia sedang atau akan berdiri. Siapa yang akan berdiri di sini? Anta, ya muhajir. Silahkan berdiri. Nah, seperti itu. Qum, fi'il apa ini? Fi'il amar, artinya perintah. Berdirilah engkau. Jadi setiap perintah itu pasti ditujukan untuk lawan bicara, bukan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri jadi orang gila nantinya. Qum. Jadi qum anta, berdirilah engkau, bukan berdirilah saya. Naam. Wadih jiddan? La, ana lastu mahir. Al ustad Agi wa mahir fil nahu. Insyaallah. Jadi Ustaz. Tayyib, penjelasan berikutnya. Fakullu wahidin min hadhil alfaz yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwal hadath. Maka setiap kata-kata yang sudah kita sebutkan tadi itu menunjukkan makna tersendiri. Wa huwal hadath, yaitu sebuah kejadian. Ada kejadian yang terjadi. Seperti dia berdiri, ada kejadiannya. Kejadian ataupun perbuatan. Wa huwa muqtarirun bizaman. Yang mana ia erat kaitannya dengan waktu, seperti yang sudah kita jelaskan maknanya tadi. Kita tekankan lagi di sini. Faqama, maka qama tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin madhin. Qama menunjukkan akan terjadinya sebuah perbuatan berdiri untuk waktu atau pada waktu yang telah berlalu.
Itu jenis qama ya. Kalau namanya ini fi'il madhi. Wa yaqumu tadullu ala hudutsil qiyam fi zamanin hadir. Adapun bentuk yaqumu menunjukkan terjadinya perbuatan berdiri untuk masa yang akan datang, masa yang akan hadir, yaitu yaqumu bentuknya. Ya, namanya sering kita dengar dengan fi'il mudhari' au mustaqbal, ini yang akan datang. Hadir maksudnya yang sekarang ataupun yang akan datang. Waqum tadullu ala talabil qiyam fi zamanin mustaqbal. Bentuk kum menunjukkan permintaan agar berdiri pada waktu yang akan datang. Namun waktunya bukan lama ya, segera. Fakullu artinya berdirilah. Jadi siapapun misalnya Ustaz katakan kum anta ya Abdurrahman, segera berdiri. Kum anta ya Wahyu, maka segera berdiri Wahyu. Seperti itu. Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin fi zaman fahiya fi'lun. Maka setiap kata yang menunjukkan sebuah kejadian yang akan terjadi ataupun yang harus terjadi di waktu tertentu, maka itulah fi'il. Seluruh kejadian ataupun tragedi ataupun perbuatan pada waktu tertentu, maka itulah fi'il. Jadi lagi-lagi kalau ada kata yang berkaitan dengan waktu, maka dia adalah fi'il. Kata tersebut harus berkaitan dengan maknanya, langsung berkaitan dengan waktu, maka dia adalah fi'il. Ada catatan di bawah ini, nomor 1, az-zamanul madhi huwa ma qabla zamanit takallum. Maksudnya adalah masa yang telah terjadi sebelum pembicaraan. Az-zamanul hadir maksudnya adalah zamanut takallum, pada waktu pembicaraan. Az-zamanu yang ketiga, az-zamanul mustaqbal wa huwa ma ba'da zamanit takallum. Masa atau waktu setelah waktu pembicaraan, setelah waktu pembicaraan. Nah, ini yang Ustaz rasa rata-rata antum sudah tahu maknanya masing-masing. Wadih? Ya abnai at-tullab, siswa-siswa kami, apakah jelas? Tayyib. Jangan gara-gara habis makan daging makin tertutup pikirannya ya. Kan udah makan daging nih, harusnya energi dan tenaga habis makan daging itu arahkan ke otak agar otaknya fokus. Kecuali yang gak dapat daging, bilang sama Ustaz Agi, insyaallah diberikan daging yang banyak. Tayyib. Kenapa Ustaz Agi terus Ustaz? Enggak, alhamdulillah Ustaz Agi merupakan Ustaz yang masyhur di Ulun Nuha. Enggak ada kaitannya dengan Ustaz Agi. Tapi kalau antum ingin lebih jelas nahunya, insyaallah bisa antum minta privat dengan Ustaz Agi. Ya. Nomornya antum kan punya semuanya. Kelas 11 Ustaz tahu mereka rata-rata ngefans sama Ustaz Agi. Karena Ustaz Agi itu orangnya humble. Humble belajar. Tayyib. Kita lanjutkan, waktu kita nggak banyak, nanti kita singkirkan dulu Ustaz Agi ya. Permasalahan Ustaz Agi kita singkirkan dulu, kita lanjutkan sedikit. Maka fokus. Itu tadi cuma intermezzo aja. Fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Pembahasan tentang fi'il belum berakhir ya. Tadi isim sudah, sekarang fi'il. Masih fi'il. Still fi'il bahasa Inggrisnya. Fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Maka fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama madin,
Apa itu madin? Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Madin adalah yang sebuah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada masa yang telah berlalu. Terjadinya perbuatan sesuatu pada masa yang telah berlalu. Madin artinya yang telah berlalu. Contohnya, mithlu kataba safara shalla. Kataba dia telah menulis, safara dia telah safar, shalla dia telah salat. Wa mudhari'. Apa itu mudhari'? Mudhari' adalah wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Kata yang menunjukkan sebuah terjadinya perbuatan pada waktu sekarang. Sekarang tatkala kita bicara terjadinya perbuatan tersebut atau yang akan datang, mustaqbal. Itulah mudhari'. Sekarang, pada masa sekarang terjadinya sebuah perbuatan pada masa atau waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya mithlu yaktubu artinya apa? Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Yusafiru dia sedang safar ataupun dia akan bersafar. Yusalli dia sedang salat atau dia akan salat. Tayyib. Terakhir dari jenis fi'il itu namanya amrin atau amar. Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Amar adalah kata yang menunjukkan sebuah permintaan untuk dilakukan perbuatan itu pada masa yang akan datang. Sebuah kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan pada masa yang akan datang. Mithlu contohnya uktub. Tulislah anta engkau. Safir safarlah. Maksudnya bersafarlah antum, segera bersafar. Shalli salatlah. Salatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Baik. Wadih ya siswa-siswa yang kami hormati dan muliakan, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pembahasan terakhir, kebetulan waktu kita juga tinggal sedikit, wal harfu. Ini bagian ketiga dari al-kalam. Bahwasanya al-kalam terdiri dari 3 hal, yaitu isim, fi'il dan harf. Al-harfu apa pengertiannya? Huruf. Ta'rifuhu pengertiannya adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Sebuah kata yang memiliki makna jika bersambung dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Huruf merupakan kata yang menyempurnakan makna yang bersambung dengannya. Jadi huruf itu harus bersambung dengan kata lainnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia lemah, butuh penopang, sandaran hidup. Itulah huruf. Tayyib. Jadi jangan pernah antum menjadi huruf yang membutuhkan sandaran. Jadilah lelaki yang bisa tegak berdiri sendiri. Kalau wanita memang butuh sandaran dia, apalagi bahu kita butuh. Kenapa ke wanita nih Ustaz? Enggak, afwan. Ini cuma biar antum fokus saja lagi. Tayyib. Huruf merupakan kata yang memiliki makna jika dia bersambung dengan yang lainnya, dengan kata lainnya. Tayyib. Kalau dia berdiri sendiri maka dia tidak memiliki makna. Contohnya fi. Apa arti fi? Tidak ada. Di. Enggak ada orang yang faham sama sekali fi. Di. Apa kata yang bisa difahami dari kalimat fi? Tidak ada. Tapi kalau disambung dengan kata lainnya, fil baiti, maka orang baru bisa lega. Karena tahu maknanya. Di rumah.
Seperti itu ya. Semoga antum mengerti dengan penjelasan ana. Kalau tidak bisa ngerti, maka coba minta penjelasan yang lebih jelas lagi sama ahlinya. Siapa Ustaz? Ahlinya adalah Ustaz Agi Purba. Insya Allah beliau ahli dalam masalah ini, karena beliau salah satu alumni Ma'had Ali Ulunuha. Jadi bukan kaleng-kaleng itu. Tayyib. Mithaluhu, contohnya. Contoh-contoh dari huruf itu apa saja? Seperti lam, kemudian fi, kemudian hal. Ini contoh-contoh huruf. Mereka bertiga ini yang ada di hadapan kita ini, contoh ini tidak bisa berdiri sendiri mereka. Maka butuh antum berikan sandaran atau penopang. Fakul wahidin min hadhil alfaz, maka seluruh lafaz-lafaz ini harfun yadullu ala ma'nan, merupakan huruf yang ada maknanya. Wa hadzal makna, namun makna ini yadhharu fi ghairihi faqat, akan jelas jika dia berhubung dengan kata lainnya. Paham? Dia ada makna, tapi maknanya itu akan jelas jika dia berhubung, bersambung dengan kata lainnya saja. Jadi harus dia bersambung dengan kata lainnya. Famathalan lam, contoh kata lam, maknaha an-nafyu, makna lam itu adalah menafikan, penafian, peniadaan. Wa hadzal nafyu la yadhhar wa yattadih hatta tadummaha ila ghairiha, dan peniadaan ini tidak bisa jelas, tidak bisa difahami oleh orang, hatta tadummaha ila ghairiha, sampai dia bersambung dengan kata lainnya, sampai dia terhubung dengan kata lainnya. Kalau orang katakan lam, nggak ada yang faham apa maksud fulan ini mengucapkan lam, ya. Jadi harus dia terhubung dengan kata lainnya. Contoh fatakul, maka contohnya bisa engkau sebutkan lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri. Belum berdiri, belum merupakan kata peniadaan, belum berdiri. Fakalimatu lam dalat ala nafyi qiyami Zaid, maka kata lam menunjukkan peniadaan berdirinya si Zaid. Maksudnya Zaid tidak berdiri, belum berdiri, nggak ada yang nggak ada dia berdiri dari tadi. Itu maksud dari kata lam. Penjelasan sedikit lagi. Fakullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha fahiya harfun. Maka setiap kata yang memiliki makna namun dengan syarat terhubung dengan yang lain, dengan kata lainnya, fahiya harfun, maka dia adalah huruf. Maka dia adalah huruf. Namun jika dia memiliki makna tersendiri tanpa terhubung dengan yang lainnya dan tidak berkaitan dengan waktu, maka dia adalah isim. Ustaz, ahsantum. Jika dia memiliki makna tersendiri dan berkaitan dengan waktu, maka dia fi'il. Ustaz, ahsantum, fi'il. Dan jika dia memiliki makna namun dengan syarat harus maknanya itu jelas jika terhubung dengan kata lainnya, maka dia adalah apa? Nggak jelas. Harf, huruf. Ustaz, ahsantum, mumtaz, barakallahu fikum. Sepertinya seluruhnya sudah jelas. Adapun penjelasan di sini, ihtarazal musannif biqaulihi harfun jaa li ma'nan an hurufit tahajji falaysa kullu wahidin minha kalimah li adami dalalatihi ala ma'nan. Maksudnya apa? Ini cuma apa aja ya, wawasan antum aja. Tadi di dalam matan
pengarang kitab Ajrumiyah mengatakan harfun ja'a limanan, huruf yang datang memiliki makna. Maksudnya apa? Agar huruf-huruf seperti huruf-huruf hijaiyah itu tidak masuk. Huruf-huruf hijaiyah itu tidak masuk. Dijelaskan di sini, falaisa kullu wahidin minha kalimah, karena huruf-huruf hijaiyah itu bukan sebuah kata. Li adami dalalatihi ala makna, karena tidak menunjukkan makna apapun dari huruf-huruf hijaiyah, karena dia hanya potongan-potongan saja. Tayyib itu hanya wawasan saja bagi yang ingin memahami, bagi yang belum faham tidak masalah. Tayyib, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan mengenai latihan-latihan. Latihan-latihan ini ditulis sesuai apa yang sudah antum fahami dari pembahasan yang sebelumnya, pembahasan isim, fi'il dan harf. Tayyib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.